Saudara, besok paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menggelar kampanye akbar di GBK Senayan, Jakarta. Mengantisipasi membludaknya pendukung dan simpatisan, polisi akan berlakukan hari bebas kendaraan bermotor atau CFD. Dijadwalkan kampanye akbar Prabowo Gibran berlangsung pukul 14 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Polisi menerapkan Car Free Day mulai pukul 2 siang hingga 8 malam. Di hari yang sama, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar kampanye terakhir di Jakarta International Stadium. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah. Kemudian di sekitar GBK jam 14 besok itu akan diberlakukan Car Free Day. Jam 14 sampai jam 20 WIB akan diberlakukan Car Free Day bagi para peserta kampanye. Tadi kami sudah berkomunikasi dengan Pak Direktur Lantas, ada beberapa kantong parkir yang disiapkan, kemudian ada sistem drop off, ya titik-titik drop off-nya mungkin sudah disampaikan juga oleh TMC Polda Metro Jaya. Saudara, Sabtu besok dua pasangan Capres-Cawapres sama-sama akan menggelar kampanye akbar di Jakarta. Apa saja persiapan polisi untuk melakukan pengamanan? Kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, bagaimana rencana pengamanan besok terkait kampanye akbar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di GBK dan Anies Muhaimin di Jakarta International Stadium? Ya, Cindy dan juga saudara, persiapan dari aparat pengamanan yaitu dari kepolisian ini sudah akan mengerahkan lebih dari 5.000 personil polisi untuk menjaga di dua tempat kampanye akbar, baik itu di area Gelora Bung Karno maupun di area Jakarta International Stadium, di mana dibagi sekitar lebih dari 2.000 begitu menjaga di area GBK dan juga di Jakarta International Stadium. Pertama di GBK sendiri ini akan diberlakukan Car Free Day seperti yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Car Free Day akan berlaku dari pukul 14 siang atau pukul 2 siang sampai pukul 8 malam untuk menghindari adanya kemacetan kalau berkaca dari kampanye akbar yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 pada beberapa waktu lalu yang juga dilakukan di GBK. Kawasan GBK ini sangat macet, bahkan kemacetan itu mencapai daerah-daerah sekitarnya yang terdampak juga, baik itu daerah Selipi hingga ke Palmerah. Ada juga beberapa rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan di area GBK, tetapi ini kembali sifatnya masih situasional, dan yang beberapa yang bisa saya jabarkan misalkan dari Jalan Gatot Subroto ini akan diarahkan ke Selipi, jadi tidak ada yang bisa melewati gerbang pemuda area GBK karena ada pelaksanaan kampanye akbar tersebut. Baik itu juga yang dari arah Selipi menuju Semanggi ini juga akan langsung diarahkan, tidak bisa melewati area GBK. Begitu pula dengan pengamanan atau rekayasa lalu lintas yang dilakukan di daerah area Jakarta International Stadium. Ini juga dilakukan 6 skema atau 6 skenario, dan ini akan dilakukan situasional juga melihat kondisi di lapangan nanti. Tapi bisa dipastikan akan dilakukan pengamanan begitu, dan juga ada disediakan kantong-kantong parkir baik itu di area Jakarta International Stadium dan juga di GBK. Kalau di JIS itu ada 6 titik. Yang pertama ada di dalam stadion, duanya di luar stadion, kemudian di Ancol dan juga di kawasan Wisma Atlet dan juga G-Expo Kemayoran. Sedangkan kalau yang di area GBK ini hanya 3 titik kantong parkir, yaitu di area GBK parkirannya cukup luas, dan juga lapangan Aldiron dan gedung Smesco. Tentu saja kantong-kantong parkir ini juga sangat penting mengingat berkaca pada kampanye akbar pasangan 03 beberapa waktu lalu, parkir ini bisa mencapai area jalan tol sehingga ini sangat menghambat kegiatan dari para pengendara yang akan mengakses wilayah-wilayah tersebut. Dan juga ditambah lagi pada esok hari ini adalah hari libur perayaan Imlek, sehingga tentu saja aktivitas dari masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya ini bisa dipastikan akan dilakukan di luar rumah, tetapi harus memperhatikan juga lalu lintas dari dua area pelaksanaan kampanye akbar tersebut. Dua
tim pemenangan baik itu dari TKN maupun dari Timnas ini sudah mengantisipasi juga dan mengimbau para pendukungnya untuk menjaga lalu lintas dan juga tidak terjadi bentrok atau menghindari bentrok antar pendukung karena mengingat ini akan dilakukan bersamaan walaupun memang waktunya berbeda. Kalau pasangan nomor urut 1 ini akan dilakukan pada pagi hari, kemudian di sekitar maksimal pukul 12 ini sudah selesai, tetapi untuk pasangan nomor urut 2 ini akan dilakukan pada sore hari sehingga waktu bertemunya ini dipastikan akan berbeda dan untuk menghindari juga terjadi kemacetan dan juga mungkin singgungan yang terjadi antar pendukung di lapangan. Cindy. Baik, terima kasih. Alvania Rizky, jurnalis Kompas TV melaporkan terkait dengan bagaimana rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan polisi pada saat kampanye akbar yang berlangsung di GBK paslon nomor urut 2 dan di JIS paslon nomor urut 1. Dan untuk ini mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas saat kampanye akbar di GBK nanti, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas yaitu kendaraan dari Jalan Gatot Subroto menuju Gerbang Pemuda akan diarahkan lurus ke Selipi, sebaliknya dari arah Selipi ke Layang Ladogi arah Jalan Gerbang Pemuda akan diminta lurus ke Semanggi. Kendaraan dari Bundaran Senayan menuju Jalan Pintu Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi dan lalu lintas dari Jalan Mustopo ke Asia Afrika akan diarahkan ke Jalan Hang Tuah. Kendaraan dari Jalan Patra Senayan 1 menuju Asia Afrika akan dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar, sementara dari Manggala Wana Bakti menuju Jalan Lapangan Tembak diluruskan ke Tentara Pelajar. Ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan Anda ketika akan beraktivitas di sekitar Gelora Bung Karno dan di Senayan serta di sekitarnya pada saat kampanye akbar berlangsung besok.